lama kita tidak jumpa ya. Hari ini kita khusus akan mendengarkan dongeng, yaitu Pinocchio si boneka kayu. Nah, sebelum itu nanti kita akan sedikit belajar tentang hal-hal yang ada di dalam sebuah dongeng. Kita mulai ya. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun, dalam penggunaannya kita harus bijaksana. Kayu juga dapat digunakan sebagai inspirasi dalam cerita dongeng. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Berdasarkan isinya, jenis-jenis dongeng terdiri atas 5 jenis, yaitu fabel, legenda, mite, sage, dan parabel. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Nah, setelah membaca dongeng dengan cermat, kita diharapkan dapat memberikan pendapat. Nah, kita dapat menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita tersebut. Kita juga bisa mengemukakan komentar dari teman apakah sudah sesuai dengan cerita tersebut. Nah, sekarang coba kalian simak dongeng Pinocchio si boneka kayu. Selamat menikmati. Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu saat ia merasa kesepian, ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Geppetto sangat handal, boneka kayu itu terlihat sangat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur. Dan cerita Pinocchio bermula di malam itu. Ketika Geppetto tidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya. "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang. Sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," ujar peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Simsalabim, Pinocchio pun hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Mendengar suara berisik di rumahnya, Geppetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup!" Geppetto yang sangat bahagia memeluk Pinocchio. Pada keesokan harinya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan." Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat gembira. Ia berjalan menuju sekolahnya. Namun, di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain.
Kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu? Tanya si anak laki-laki. Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku, jawab Pinocchio. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen. Rasanya sangat enak, ucap anak laki-laki itu. Seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik padanya. Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu, ujar sang belalang ajaib. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi masuk ke toko permen. Apakah semua uang ini hanya untuk permen? Tanya pelayan toko pada Pinocchio. Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen, ucap Pinocchio. Namun tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari tangan Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio lagi dan bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang. Pinocchio menjawab, uangnya jatuh dan hilang. Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Mereka kemudian memanggil Pinocchio. Hai, kamu akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin, ujar serigala dan kucing. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik sehingga ia memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka tersebut. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk sambil menangis. Kemudian datang seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang. Ia melihat Pinocchio yang sedang menangis. Ternyata ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Ia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu hidup tanpa memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio kemudian naik ke panggung. Ia menari dan menyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio yang semakin bersemangat membuat ia tidak melihat arah gerakannya dan tanpa sadar hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio yang sangat lelah dan juga merindukan Geppetto. Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar dan berkata, "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib kemudian memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dengan cepat ia pergi ke rumah Geppetto dan memberitahukannya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri, pencuri!" teriak Stromboli sambil berlari mengejar Geppetto. "Ingat! "Boneka itu milikku!" teriaknya.
Pinocchio berpikir dengan cepat dengan membuat jebakan, sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Pinocchio dan Geppetto akhirnya bisa melarikan diri. Oh Pinocchio, lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu terus berbohong, kata Geppetto. Pinocchio sangat malu dan akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Ia pun kemudian berjanji tidak akan berbohong lagi, sehingga hidungnya mengecil, dan kembali seperti semula. Yeay! Dan akhirnya Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Nah, dongeng ini memberikan pesan bahwa masalah yang dialami oleh Pinocchio karena sifatnya yang suka berbohong dengan orang tua. Namun pengalaman yang dialaminya mengubah Pinocchio menjadi anak yang peduli pada perasaan orang lain dan patuh pada orang tua. Nah, sekian cerita tentang Pinocchio. Berdasarkan cerita tadi, kita dapat menemukan unsur-unsurnya. Nah, mari kita bahas bersama ya. Kita buat peta pikiran dari cerita dongeng Pinocchio si boneka kayu. Nah, yang pertama tokoh-tokoh yang ada yaitu Pinocchio, Geppetto, peri biru, kucing, Stromboli, dan belalang. Semua disebutkan ya yang berperan. Kemudian sifat tokohnya, jika Pinocchio adalah pembohong, Geppetto orang yang baik, peri biru pun adalah orang yang baik, kucing jahat. Tadi ada musang juga ya, ada serigala, lalu ada Stromboli yang juga jahat dan belalang yang bijaksana. Lalu latarnya terdiri atas tempatnya adalah di rumah, jalan, dan di sekolah. Dan kemudian juga ada di toko, waktunya dari pagi sampai malam. Nah, suasananya yang ada dalam cerita tersebut adalah suasana gembira, ada yang sepi, dan kemudian ada yang bahagia, dan lain-lain. Selanjutnya, awal ceritanya adalah sebagai ringkasan bahwa peri biru menghidupkan boneka kayu yang dibuat Geppetto. Lalu akhir cerita sebagai penutup adalah Pinocchio menyadari kesalahannya dan bertekad patuh pada orang tua. Sedangkan pesan moral yang bisa kalian ambil dari dongeng tersebut adalah jadi anak jangan suka berbohong ya, karena akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu tentang dongeng Pinocchio yang telah kalian dengarkan tadi? Ini Ibu mempunyai contoh ya. Bisa kalian tulis seperti ini. Menurut saya, cerita Pinocchio si boneka kayu sangat menghibur dan juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Atau kalian punya pendapat lain, itu juga boleh ya. Nah, apakah pelajaran yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Kalian bisa tuliskan, pelajaran yang dapat saya ambil adalah tentang kejujuran, kebaikan hati, dan ketulusan hati. Atau pendapat kalian sendiri ya. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Refreshing sejenak mendengarkan dongeng. Semoga kalian suka ya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dah.